Kita sebagai suami gitu, banyak salah sama istri atau ibu, tapi dosanya tuh mau minta maaf kepada Allah tuh gimana ya? Jadi kalau dosa kepada Allah itu syaratnya menyesal, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 ganti dengan kebaikan. Kalau misalnya Nah, Ustaz, dari tadi kan kita bahas tentang perselisihan antara istri dan ibu. Nah, gimana kalau dia terlalu dekat? Istri dan ibu terlalu dekat. nggak ada masalah, malah lebih baik. Sampai semuanya tahu, ibu tahu permasalahan rumah tangga kita. Iya. Ya tentu ada hal-hal yang tidak boleh ditahu oleh orang tua. Oke. Terutama tentang rahasia-rahasia rumah tangga yang bisa membuat ibu terlalu jauh mengintervensi. Nah, kalau sebatas hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan anak, itu mesti istri lebih bagus lagi karena ibu pandai dan sudah punya pengalaman. Kemudian apalagi tata cara memasak. Iya, betul. Ya, itu lebih bagus lagi. Malah suami yang hebat itu kalau mampu mengakurkan antara ibunya dengan istrinya, itu laki-laki hebat. Itu kan jarang terjadi. Kenapa? Lah, kan begitu. Istri gua dan ibu gua sangat akur. Sampai semua resep makanannya istri gua bisa bikin. Semuanya? Semuanya. Sampai sekarang kita bikin warung rumah makan. Maka salah satu dari istri yang soleha itu pandai memasak masakan kesenangan suami. Nah, zaman dulu saya waktu mau menikah itu dulu tradisi kita di kampung, istri itu dipanggil, ini loh makanan, ini dia suka, anakku ini dia suka masakan ini. Kalau besok dia marah, masakan ini berhenti dia marah. Itu yang biasa. Jadi ibu saya itu luar biasa, dari sekian banyak anaknya dia tahu. Anak saya yang pertama itu dia senang masakan ini, yang kedua itu berarti ibu yang betul-betul memperhatikan pertumbuhan anaknya. Nah, sekarang kebiasaan dan kehebatan itu mesti ditularkan kepada anak mantunya, supaya dia punya anak mantu juga mendidik cucu dan anak-anaknya ini menjadi orang yang baik. Nah, ibu-ibu kalau mau masuk dapur surga lebih gampang, jadikan mengurus rumah tangga itu sebagai pahala. Masak pahala, ke pasar pahala, nyetrika pahala. Sayangnya ibu-ibu sekarang ini kurang memahami tata cara masak yang baik, ya, mengurus anak yang baik. Kalau anaknya ngamuk, bukannya didiamkan, tapi dikasih handphone. Ibu-ibu dulu kalau nangis anaknya kan dia gendong, dia kasih permainan, dia pokoknya kreatif bagaimana caranya supaya dia bisa berhenti. Sekarang begitu HP. Dia sibuk juga dia HP-nya. Nah, jangan heran ketika anaknya dia besar tidak menghormati ibunya lagi. Nah, kebiasaan seperti ini harus ada intervensi dari mertua, tata cara mendidik dan mengelola rumah tangga. Itu bagus kalau ada kolaborasi antara mertua dengan menantu. Ya kan? Tapi Pak Ustadz, apa langkahnya kalau kita sebagai suami gitu, banyak salah sama istri atau ibu, tapi dosanya tuh mau minta maaf kepada Allah tuh gimana ya? Jadi kalau dosa kepada Allah itu syaratnya menyesal, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 ganti dengan kebaikan. Kalau misalnya selama ini tidak adil sama istri saya atau ibu saya, itu dosa kepada manusia. Ini kepada Allah dulu nih. Ya, banyak ndak sholatnya, banyak ndak puasa selama masa remaja dulu. Maka setelah bertobat, memperbaikinya dengan memperbanyak amal. Maka menggantinya dengan memperbanyak puasa Senin Kamis. Nah, itu kepada Allah. Tapi kepada istri, kepada orang tua, ya syaratnya yang keempat, yang kelima syaratnya adalah minta maaf. Oke, Bos. Nah, minta maaf misalnya, Dek, saya minta maaf, Dek. Kenapa? Waktu saya dulu syuting ke Bali saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu, Dek. Maafkan saya, Dek. Saya hilap. Kata istrinya, enggak apa-apa, Bang. Karena waktu kau ke Bali saya juga hilap di belakang.
Kalau seandainya kita bohong soal kerjaan sama istri demi nyari nafkah gitu. Gimana tuh? Bohongnya apa dulu nih? Bohongnya seperti apa? Contohnya, Dek, abang pergi dulu ya. Abang sekarang jadi sales mobil. Ya. Padahal aslinya dia tukang kredit. Gimana? Ya, bohong seperti itu dia namanya bohong ya tetap saja tidak bagus. Tapi kalau ditakar Ya. dosanya dibanding bohong yang lain Ya. masih lebih baik bohong seperti ini. Masih lebih baik bohong seperti ini. Ya, misalkan banyak laki-laki yang keluar ketika misal kerjaannya di kantor dimaki, hina dan apa sebagainya, tapi istrinya nelpon, gimana kerjaan bang? Alhamdulillah saya senang sekali kerja di sini. Padahal dia menderita tuh di situ. Iya. Itu laki-laki gentleman itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tentu semangatnya saya. Sini dulu. Cukuplah saya yang mengalami penderitaan ini, tidak usah istri saya ikut menderita. Nah. Dan itu banyak suami seperti Banyak itu. suami Ya, seperti itu. kempes ban motornya tukang online, Tambal ban. motor-motor apa sih, Gojek online. Iya, Ya. iya. Itu dia rela, dia tidak sebut hujan deh. Nggak, penderitaannya dia tanggung sendiri. Dia tidak mau istrinya ikut mengetahui. Laki-laki seperti itu luar biasa ya. Pak Ustadz, saya permisi dulu nih Pak Ustadz. Saya mau pulang dulu pamit. Karena takutnya dicari sama istri saya. Karena ini saya jual juga. Dunia kadang buat kita lupa dalam dosa dan angkara, tetapi masih ada harapan. Bersujud tobat di malam kelam, yang tobat-tobat aja, semua dosa kan singgah. Buka hati untuk Allah, semoga dapat hidayah. Tobat-tobat aja, semua dosa kan singgah. Buka hati untuk